Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa bertemu dalam acara diskusi bicara Subang yang kali ini kita mengambil tema mencari penyebab tol Cipali amblas. Sebenarnya tema yang sangat berat sekali dan untuk sebagai narasumber utama pada acara diskusi ini ada dua akademisi. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Sugiana dan yang kedua Bapak Gugi Susandi. Dan nanti mungkin yang ketiga Pak Kakak sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Subang yang akan menambahkan. Kemudian Pak Eko dari jurnalis dan Kak Gustad ya sebagai komisaris Media Jabar yang mungkin nanti bisa juga menambahkan, dan Kang A. Hamzah dan Bung Nando nanti bisa juga melengkapi. Siap. Oke, secara garis besarnya kan pemberitaan terhangat kali ini di Kabupaten Subang selain banjir yaitu amblasnya tol Cipali di kilometer 122. Ini tentunya menjadi kabar buruk selain banjir, karena ini adalah proyek nasional yang seharusnya perencanaannya begitu matang. Dan oke lah kalau jalan kabupaten bisa, itu kan kewajiban kabupaten, ini kan proyek nasional dan kita pikir ini harus menjadi pembicaraan, menjadi bahan diskusi yang memang harus cari sebenarnya akar masalahnya di mana gitu. Oh, sangguna deh buah. Dan mungkin misalnya Pak Ahmad sebagai untuk pemantik lah sedikit Pak, nanti yang lain bisa diskusi ini santai seperti diskusi di ngopi di warung kopi aja berarti. Silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Ini perkenalkan saya Ahmad Sugiana, ini mungkin secara formalnya. Ini kalau latar belakang sebenarnya saya banyaknya di kereta api ya, walaupun ya nyambung dengan transportasi atau infrastruktur itu kadang-kadang diminta ya tentang bahasa infrastruktur juga. Dan saat ini masih juga diminta oleh DKI Jakarta ya, bantu Dinas Perhubungan ya tentang kereta api. Begitu juga kereta cepat gitu kan. Dan juga DKI gitu kan. Kali ini memang saya dapat kabar cukup cepat ini tentang tol Cipali. Sebenarnya tadinya saya ngajak ngobrol itu kan ya, karena saya 3 kali ke Subang gitu kan. Cuma nggak sampai kilometer 122 ya, sampai kilometernya paling 97 keluar di gerbang tol Kalijati ya. Tapi dari situ aja saya berapa kali ya terakhir tanggal 8 Februari. Itu ya tadi ada beberapa mobil yang sampai ganti pelek gitu kan, ada 5-6 mobil ya di depan saya itu. Ternyata karena jalan yang berlubang gitu. Nah, ya judulnya saya juga mungkin ini umum ya, itu kalau detail teknis khawatir nanti ini juga ya malah jadi bingung gitu kan ya. Kita diskusi pemantik aja, mungkin nanti ya ada hal-hal yang ingin tanyakan atau dibahas atau dikomentari, mangga. Ya agendanya sih ada 3 ya, tentang pendahuluan, terus jalan tol Cipali dengan tinjauan konsep pembangunan jalan tol. Mungkin di pendahuluan ini nggak terlalu banyak lah ya, mungkin tentang infrastruktur lah. Intinya semua sudah paham kalau infrastruktur itu ya katanya fisik, yaitu ya salah satunya jalan raya
atau transportasi. Itu hanya definisi lah ya. Terus mungkin yang ramainya mungkin nanti yang di kedua ya gitu kan. Jadi kalau bicara infrastruktur gitu kan ya ini ya ada ya pengelompokan ya nanti kita masuknya ke jalan raya atau nanti maksudnya jalan tol ya. Kita langsung yang kedua aja, jalan tol Cipali. Ya pertama definisi jalan tol ya. Ya kalau ini kan berkembang ya jalan tol ini. Ya kalau di ini kan dikatakan artinya itu jalan yang dikhususkan. Kalau kita nyebutnya orang Indonesia bebas hambatan lah itu ya. Dan ini biasanya ada tarifnya gitu. Jadi dipungut bayaran. Ya, ini di Indonesia pertama kali itu di Jagorawi ya. Di sini tahun berapa tuh? Sebenarnya 78 ya ini. Tahun 78 pertama kali di Indonesia. Tapi kalau bicara sejarah sebenarnya dari zaman kuno abad ke-7 ya, sebelum Masehi bahkan, itu sudah ada jalan tol katanya gitu. Jadi yang orang lewat gitu kan, jadi jalan pintas lah gitu kalau dulu. Itu diminta ya kalau dulu resmi ya gitu. Kalau memang kadang-kadang di desa di daerah juga suka ada jalan tol kan ya, tapi suka dijaga dipungut biaya misalkan ada sama preman gitu ya. Gitu kan. Makanya kalau lewat sini jalan pintas gitu. Itu kan jalan tol juga kan gitu. Aduh. Jadi kalau jalan lain muter itu kalau jalan misalkan pintas ya dipungut biaya harus bayar berapa gitu. Terus sampai abad ke-21 ya. Ya dulu memang sama sih kayak kereta api ya. Dulu pengelola sama regulator tuh sama gitu. Jadi PT Jasa Marga gitu kan ya. Kalau dulu KAI juga sama kan. Setelah itu kan baru dipecah. Ini sebagai operator, ini sebagai regulator gitu kan. Semenjak tahun berapa ini? 87 ya gitu kan. 2004 ya. Kalau 87 kalau dulu pembiayaan memang dari negara gitu kan dengan ya biasanya dari pinjaman luar negeri ya gitu kan ya. Dan selanjutnya tahun 87 itu mulai masuk swasta boleh berpartisipasi gitu kan ya. Dan ini nanti ada kaitannya itu kenapa kok jadi agak carut marut ya gitu kan ya. Ya bukan kita anti swasta ya gitu kan. Jadi masuk swasta untuk ya tadi ke ya investasi di tol. Tahun 2004 ya, dipisahkan antara regulator yang nanti dipegang oleh JT ya. Suka ketukar antara BPTJ sama BPJT. BPTJ itu kan pengelola transportasi Jakarta ya, Jabodebek gitu. Ya, kalau untuk regulator jalan tol itu namanya BPJT. Sedangkan operatornya Jasa Marga. Walaupun sekarang kan operator kan berkembang kan ada swasta juga atau ya perusahaan asing bahkan itu yang joint venture dengan swasta. Ya sama di masa akan datang pemerintah ya ini membuka peluang gitu untuk pendanaan ya swasta dengan pemerintah atau swasta full swasta kan gitu. Terus kalau profil ya mungkin profil Cipali ya, Cikopo Palimanan itu gitu kan ya. Ini kan merupakan bagian dari Trans Jawa kan gitu kan. Dan ini panjangnya sekitar 116 km ya. Jadi ada berapa gerbang tol ini? Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan. Di mana mulai dioperasikan tahun 2015 ya, 13 Juni. Jadi sampai sekarang udah ya 5 tahunan lah ya, 5 tahun ya, itu mau ke 6 tahun gitu kan. Daya pembangunannya itu sekitar dulu 12 triliun ya, jadi lumayan besar. Ini joint venture gitu kan, ya namanya PT Lintas Marga Sedia. Jadi 55% itu perusahaan luar, ini, makanya sebenarnya plus Expressway Berhad ya ini. Saya belum cek Singapura apa Malaysia kalau Berhad itu istilahnya khusus. Dan PT Baskara Utama dia 45%. Jadi mereka pegang konsensi selama 35 tahun.
Nah, ya ini permasalahan yang terkini gitu kan ya. Sebenarnya sebelum dibuka saja itu sudah ada beberapa analisis ya atau ya tinjauan gitu ya. Masalah-masalah yang muncul gitu kan ya. Jadi biasanya yang awal-awal tuh ini apa? Masalah tadi sosial gitu kan ya, terus lingkungan gitu kan ya. Itu yang mungkin nggak kelihatan gitu kan ya. Sayang kalau yang terkini kan yang kita ramai lah ya, kita rasakan ya tadi amblas gitu ya. Ini memang ada beberapa kalau kita baca ya di beberapa media online atau di media nasional kayak misalkan di sini Tempo gitu. Ya di sini mungkin ya katakan penyebabnya dua kan gitu. Jadi masalah apa? Erosi dan curah hujan gitu kan. Jadi ini ya gimana ya? Ini ini ciri khas apa negara berkembang ya suka begitu gitu ya. Jadi karena negara berkembang kadang suka asik gitu ya. Jadi karena biasanya apa alamnya bersahabat atau apa. Jadi dia itu baru ngeh ada masalah kalau tadi alamnya mulai bukan bermasalah, alamnya mulai tidak bersahabat. Gitu. Gitu. Jadi kalau yang biasanya kalau di negara-negara maju kalau bencana alam atau apa ya kondisi alam itu karena mereka sudah digempur bertahan hidup itu gitu kan udah biasa. Jadi biasanya mereka relatif ya tidak menyalahkan itu. Terus yang kedua mungkinnya yang banyak yang saya rasakan juga itu tadi apa namanya kalau kerusakan jalan desa sekitar mungkin nanti kan nggak kelihatan ya gitu. Jadi mungkin diantisipasinya sama ya kadang mungkin ini masalah koordinasi dengan apa ini tidak masuk apa perbaikan jalan desa itu masuknya kan bukan program strategis nasional gitu kan. Jadi mungkin dikembalikan ke APBD gitu kan. Ya kadang-kadang itu tidak sinkron gitu akhirnya mungkin jadi masalah juga. Jadi ironis misalkan di tolnya bagus tapi di pinggir-pinggir jalan desanya kadang rusak akibat dulu pembangunan ya lewat truk atau apa gitu kan. Mungkin itu tidak diperbaiki semua atau diperbaiki mungkin kadang-kadang tidak sebagus misalkan yang jalan tol tentunya. Terus yang lain yang saya rasakan sendiri jalan yang rapuh dan berlubang gitu. Jadi sampai banyak yang dan itu kadang nggak kelihatan gitu kan. Jadi lubang-lubang kecil gitu kan ya. Tapi lumayan gitu. Jadi sampai saya waktu ke sana ya tadi ada 5 sampai 6 mobil itu dia sampai pada diganti bannya itu karena peleknya rusak gitu kan. Itu jadi apa? Ini terasa sekali. Terus yang jelas tarif ya gitu kan. Jadi saya dari Cikampek ke luar bahkan dari Kalihurip ya itu kan yang Purbalenyi itu kan mau ke arah Cikampek keluar Ganda Cikampek itu mahal sekali ya gitu kan berapa gitu. Terus dari Kalijati ke Cikampek juga lumayan kan berapa ya 45 kalau salah ya 45.000 itu padahal deket cuma berapa hampir 20-30 kilo ya. Itu sama kayak kalau di Bandung itu dari Pasteur ke ini apa Soreang itu kan 20 kiloan ya. Itu segitu aja masyarakat mahal gitu. Jadi berapa ya? Sekitar 11.000 ya. Karena Bandung biasanya ujung ke ujung tuh paling cuma berapa ya kita nggak sampai 11.000. Ini 45.000 kan. Jauh sekali itu kan. Ini. Nah, sebelum ke sana kalau masalah-masalah teknis saya juga diskusi dengan ya kebetulan ada ya yang dia terlibat dalam pembangunan ya itu kan ya. Ya dia curhat juga gitu kan ya. Jadi yang membangun jalan tol Cipali itu. Wah, ya gimana ya gitu. Saya mau bangun yang berkualitas ini apa namanya? Ya tahu sendiri itu kan banyak jaspremnya gitu, jasa premannya gitu. Itu yang agak susah gitu dibuktikan secara formal tapi terasa. Apalagi biasanya ya kalau di infrastruktur ya sama sih ya, mau infrastruktur jalan tol, jalan raya,
ya ada aja gitu ya, dan itu biayanya jadi jatuh pengaruh ke kualitas gitu di pelaksanaan. Makanya ya contohnya misalkan pas kalau dilihat kan itu yang ya kelihatan langsung kasat mata, besi-besi untuk ngecornya juga kelihatan itu besi berapa gitu kan, padahal yang lewat truk-truk besar juga lewat situ. Terus saya juga masih, ya saya pribadi masih agak bingung alasannya gitu, kenapa kok dia pakai beton ya. Mungkin kalau saya sih melihatnya, kalau beton kan lebih cepat ya, apa ngecor sekaligus. Kenapa nggak aspal kan gitu ya. Gitu. Kalau aspal kan relatif buat kendaraan juga lebih ini gitu kan ya. Ya mungkin bisa kalau banjir apa relatif aman gitu kalau cor itu, cuma itu nggak nyaman, apalagi suara bisingnya kan kalau cor ya. Kalau kita ngebut ya misalkan kecepatan 80 atau 100 aja, itu pasti kayak ada suara ngahiung gitu kan. Tapi kalau di aspal kan enggak. Kalau di aspal, bergemuruh ya. ya itu nggak nyaman gitu kan. Ya itu dari situ aja kenapa itu kan. Ya dari situ memang ya itu kayak kejar tayang gitu kan. Itu harusnya ada investigasi lebih mendalam itu secara teknis gitu terhadap pembangunan itu. Cuma ya siapa yang independen itu yang nggak mudah itu ya gitu. Mungkin lo Bandung ngeleketek gitu kan gitu. Ini Ngeleketek langsung senyum ya. iya leketek itu kalau ngeleketek iya non geli ya, kalau ini ngeleketek di penjara kan siapa yang mau digeleketek gitu. Dia Jabar yang ngeleketeknya. Oh. Gitu. Nah ini terakhir mungkin ya 2 slide terakhir. Ya kalau apa ya, kalau ya konsep pembangunannya ya tahapannya seperti ini sih. Jadi ada kalau dari program pemerintah atau ada istilahnya usulan dari badan usaha kan gitu kan ya. Disebutnya ya apa solicited dengan unsolicited. Gitu. Jadi kalau program pemerintah kan ya jelas dibiayai oleh pemerintah, kalau unsolicited tergantung. Kadang-kadang misalkan dia ngusulin kalau dia BUMN atau BUMD, ya kadang dia pemerintah juga. Tapi biasanya sih kalau tol mah karena apa namanya bukan imbal balik balik modalnya cepat gitu kan ya. Jadi swasta itu banyak yang tertarik. Tapi kalau kereta api jarang yang mau gitu kan. Gitu karena lama kalau kereta mah. Jadi kalau tol tuh banyak yang rame-rame kan asing pun mau gitu kan ya. Makanya kenapa akhirnya kalau dia konsesinya ya itu salah satunya ya. Konsesinya kan cuma 35 tahun, makanya kenapa harganya kalau lebih mahal dibandingkan tol yang baru juga Soreang Pasir Koja itu kan deket ya. Itu 11.000 ini 45.000. Itu karena memang konsesinya 35 tahun jadi harus 30 tahun harus cepat balik modal. Nah, ya kalau harus formalnya begini ya. Jadi ada perencanaan ya tadi betul istilahnya sebenarnya perencanaan kayak gimana sih gitu kan. Udah tahu medannya seperti itu gitu kan ya. Terus alamnya seperti itu gitu kayak kasus yang Purbalenyi aja itu kan ya dulu tetap dipermasalahkan karena ada beberapa yang harusnya pakai jembatan gitu kan, itu kok tetap nempel di tanah padahal tanahnya bergerak di bawahnya yang daerah Purwakarta itu. Makanya sampai sekarang di kilometer berapa saya lupa, dia selalu rutin tanahnya itu kayak amblas gitu. Jadi ditambal amblas lagi, tambal amblas lagi gitu kan diperbaiki. Karena memang di bawahnya bergerak. Nah itu karena dipaksakan. Jadi perencanaan tekniknya seperti apa pelaksanaannya, operasi pemeliharaannya gitu. Jadi terus juga nanti pengambil alihan konsesi. Ya di kita ya kalau teknis sih mungkin relatif sama ya di mana-mana, tinggal masalah amanah atau enggaknya kan gitu ya. Kalau dari sisi teknis. Nah saya mungkin yang terakhir itu ini yang sering kita bahwa dalam proses pembangunan apapun, apalagi infrastruktur itu kan ya, itu setidaknya ada beberapa aspek ya yang berpengaruh gitu kan. Bahkan yang paling berpengaruh itu istilahnya filosofinya gitu kan ya.
Jadi kita mau bangun itu untuk apa gitu kan ya, dan didasari oleh apa gitu. Dan filosofi itu nanti mempengaruhi juga nanti politik ya. Sebenarnya ya wajar-wajar aja sih, misalkan suatu pemimpin kan ya, dalam dia membangun, dia ingin dalam konteks politik apa nih, misalkan kan kayak Cina sekarang ada BRI ya, BRI gitu kan. Jadi BRI itu kok jadi lupa. Road Initiative ya. Ya, Belt ya, Road Initiative. Jadi dia program visioner si pemimpinnya gitu untuk menguasai dunia kan gitu kan ya. Tapi pemimpin kita juga sebenarnya bisa aja misalkan istilahnya konsep politiknya gimana nih menyatukan masyarakat kan gitu kan ya, supaya tidak terpecah atau misalkan bisa bersatu, terus tidak ada perbedaan, ada keadilan, akses misalkan ke ya pusat-pusat ekonomi atau seperti apa, itu nggak masalah gitu kan. Cuma kalau kita baca kan konsep politiknya kadang ini ya sayang gitu ya, jatuh sekali gitu. Jadi kadang ngejar kampanye gitu. Jadi bukan walaupun sekarang kan ada istilah tol laut gitu kan ya. Tapi konsep itu sendiri kan kadang penjabarannya juga semacam kayak relatif miskin gitu kan. Gitu. Jadi agak susah gitu. Terus lagi dari ekonomi. Ini kan contoh tadi kan masalah ekonomi kan biasanya yang krusial pembiayaan. Ini kita mau pakai dana dari mana pembiayaannya? Nah, kalau dalam ya tadi kan di PU kan bilang bahwa ya pemerintah membukakan swasta masuk gitu kan ya, atau swasta dan tadi ya pemerintah kan gitu kan ya. Ya sekarang bahkan mungkin pemerintah nggak terlalu. Nah ini otomatis gitu. Kita itu sering sering husnudzon ya, apalagi orang Sunda mah gampang ini gampang berbaik hati gitu. Jadi itu mah iya jika nama baik itu dia mau bantu ngasih pinjaman, mau investasi lah itu kan, bukan pinjam. Investasi. Padahal orang investasi itu pasti dia cari untung. Nah, untuk cari untung itu dia pasti ya pokoknya harus terserah, pokoknya saya harus balik modalnya cepat terus untungnya gede itu kan ya. Dia nggak peduli misalkan nanti dengan lingkungannya, terus dengan nanti sosialnya, misalkan pembebasan lahan, terus masalah budaya di situ jadi gimana kan. Yang penting saya dapat untung balik yang besar. Ya contoh yang paling terasa kan yang merusak ya pariwisata itu kan ya. Kita misalkan sampai ke objek-objek wisata itu dibangun infrastruktur yang bagus, tapi ternyata kayak di Bali kan jadi hancur budayanya gitu kan dengan preset dan lain. Nah, dalam konteks ini juga sama. Jadi kita istilah investasi itu seolah-olah kayak dewa penolong, padahal itu adalah tadi gitu kan ya, yang tanda kutip ya merusak gitu kan ya. Dan kita akhirnya ngandelin utang gitu kan. Akhirnya ketergantungan. Kalau kita berhutang akhirnya didikte terus kan. Misalkan ya tadi pekerja, terus teknologi dan apa-apa, barang-barang misalkan apa, harus dari negara tersebut gitu kan. Jadi kita itu negara yang nggak mandiri. Gitu, belum dari sosial ya gitu kan. Jadi ya tadi gitu kan. Ini mau apa gitu. Jadi walaupun misalkan ada ya misalkan tokoh-tokoh politik yang bagus misalkan ya, dia menyatakan oh ini untuk kalau istilah Rocky Gerung itu apa ya? Mengakrabkan lah gitu si anak bangsa gitu kan ya, mungkin dengan membangun infrastruktur. Tapi kalau jalan tol udah agak susah ya gitu karena kan eksklusif ya. Jadi konsep jalan tol aja itu udah membedakan kelas, itu agak susah. Gitu. Dan memang kalau kita lihat filosofinya kan yang paling kuat itu kan ya kalau sekarang kan istilahnya kapitalis materialistik gitu ya. Itu memang arahnya pasti ke sana gitu. Jadi yang namanya orang ingin elitis itu ya wajar, terutama para pemilik modal, mereka nggak mau bercampur dengan orang-orang masyarakat biasa itu kan ya. Ya nggak apa-apa bayar, akhirnya kan ya mau harganya semahal apapun mereka mampu. Ya terus ya apalagi budaya ya istilahnya budaya istilahnya udah globalisasi, karena kutip ya susah orang mau ada program
mempertahankan budaya. Yang terakhir lingkungan itu akan sangat sulit ya istilahnya, dan itu banyak dikorbankan. Walaupun tanda kutip ya, saya juga suka gregetan dengan yang menyatakan zaman Belanda itu masih mending ya gitu kan ya. Dulu membabat hutan itu di ini ya atau membangun itu dia pilih misalkan ya pohon yang berapa tahun dengan, jadi nggak dihajar semua gitu pas membangun. Jadi pilih jalurnya, termasuk kayak jalur kalau kita bangun lewat sini alamnya itu nanti jadi nggak seimbang gitu kan, kayak misalkan jalan tol gitu kan, kenapa jalannya misalkan Belanda lewat Jakarta Bandung ya lewat Purwakarta itu kan lewat situ muter-muter nggak dilurusin, itu kan pas lewat jalan tol ada yang bergerak akhirnya dibablas gitu, hanya tidak bersahabat. Nah itu tetap konsepnya Belanda dalam konteks menjajah gitu kan. Kita juga orang yang jajah aja masih mikir apa kita itu lebih parah lagi gitu kan ya. Jadi ke masyarakat ya, terutama masyarakat secara umum ya, kalau masyarakat yang kapitalis pemodal ya sangat welcome gitu. Jadi lingkungan itu sangat susah gitu untuk dipertahankan, makanya kasus Kalimantan, kasus kemarin yang kereta cepat juga di jalan tol banjir ya, itu kan efek ya Menteri Perhubungan sendiri yang ngomong kan bahwa banjir itu akibat karena ada pembangunan di sampingnya yaitu kereta cepat gitu kan, di mana AMDAL-nya itu kadang masih dipertanyakan, termasuk saya juga yang di Gede Bage kemarin waktu itu kan, karena yang kabupaten atau kota juga untuk dapatin master plan dari mereka ya istilahnya susah juga gitu. Jadi lingkungan itu akhirnya yang banyak dikorbankan. Kalau ingat ya, istilahnya kalau kita istilahnya mungkin nyebutnya kearifan lokal itu ya. Jadi kalau udah alam itu tidak diperhatikan, ya ujung-ujungnya kayak sekarang, banjir, longsor, terus dan lain-lain. Itu mungkin penutup gitu dari saya gitu. Nanti ya bicara filosofinya, sebenarnya nanti di dunia itu orang melihat berbagai perbandingan ya. Jadi yang sekarang memang banyaknya ya rakus dengan kapitalisme tadi, walaupun di Cina kita ada penerapan dengan komunisme kan gitu kan, dengan sangat ketat gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya kalau orang-orang barat pun kadang banyak juga mereka ambil inspirasi dari ya Quran gitu kan, atau ya mungkin dari Islam dalam konteks secara komprehensif gitu. Sebenarnya dulu Islam pun waktu kayak di Turki ya itu mereka memperhatikan sekali pembangunan jalan gitu kan. Jadi mereka bangun dan itu pembiayaannya beda secara pembiayaan, jadi tidak ada istilah untung rugi gitu. Jadi kalau untuk publik gitu tidak ada kelas, semuanya itu boleh akses dan itu dibiayai oleh negara. Itu garis besarnya, mungkin nanti bisa lebih di dalam diskusi. Siap, terima kasih Pak. Pemaparannya cukup membuat kepala panas nih malam-malam nih. Dulu yang sepi juga Pak Kakak yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Kakak. Siap. Lumayan ini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan kita ini malam sudah mulai memanas kembali. Ini kan harus hati-hati juga karena ini kan berbicara tol ini kita teringat saya kata Pak Kakak ini Zoom ini kan modalnya bukan rate global tapi bicaranya sudah kelas sudah tinggi, jadi keceletot sedikit nanti ada yang laporin gitu. Alah, santai aja kan. Ini Pak urusan publik lah. Kalau urusan publik kita di penjara siapa aja Bang. Kalau saya gitu. Kalau urusan publik saya di penjara nggak ada masalah lah. Tapi kalau urusannya rebutan pacar di penjara malu saya. Iya. Kalau pribadi memalu. Sepakat. Kalau urusan publik di penjara biasa lah. Kenapa sih? Paling itu Pak kan dalam tol itu kan pertama launching juga sudah tergesa-gesa terkesannya kan dulu. Itu sebenarnya ada tahapannya sih harus berapa lama gitu tol itu dibangun, dan di jalan itu kan
di Subang itu setiap daerah beda kan kontur tanahnya, apakah perlakuannya harus sama setiap kabupaten? Kan kalau ahli kan pasti tahu lah kalau Bapak gimana Pak? Kalau bisa Sekali yang saya nyambung ya, Kang Waran. Oh, bisa disambung nggak Pak? Biar dipertajam ya. Saya kan melihatnya gini, bahwa jalan tol itu, ya memang saya sepakat dengan Kang Ahmad Sugiana bahwa ada hal yang harus kita kritisi dengan kebijakan-kebijakan termasuk jalan tol ya. Ya kalau itu misalnya soal apakah memang dibutuhkan jalan tol. Kita kan akhirnya kalau tadi bicara soal filosofis ya, apakah jalan itu merupakan public goods atau merupakan private goods? Kalau sekarang jalan tol itu menjadi private goods. Ini filosofisnya nanti Kang Ahmad Sugiana bisa jelaskan apa itu private good, apa itu public goods. Nah, seperti air dan udara harusnya kan public good. Tapi dengan adanya Danone kita sudah mulai menjadi private good. Nah, jalan-jalan raya itu, yang namanya juga jalan raya ya, seperti Indonesia Raya gitu kan, untuk milik semua Nusantara Raya lah, Indonesia Raya. Jalan raya itu memang harusnya public good. Nah, yang namanya public good itu harusnya bukan tol. Tolnya itu adalah private good. Artinya pemerintah harus menyiapkan dua-duanya. Mau tol, mau jalan raya. Kalau sekarang kan tidak seimbang antara public good dan private good. Terus kemudian masuk teknis. LMS itu, yang mengerjakan jalan itu, ada dua, itu sebenarnya konsorsium. Ada yang nasional, ada yang luar negeri, Malaysia lah kita sebutkan. Itu yang kemarin amblas itu yang Malaysia. Nah, subkontraktornya nggak tahu siapa. Nah, ini kan bisa diinvestigasi ya, soal private good dan public good-nya saja sudah bermasalah. Kalau saya ambil contoh lah, harusnya kalau menjadi public goods, lebih baik pajak kendaraannya dinaikkan sedemikian rupa, kemudian negara membuat jalan-jalan yang bagus, sehingga kalau mendapatkan masukan dari pajak dari kendaraan yang pajaknya dinaikkan tingkat pajaknya, maka dibuat jalan baru di daerah lain atau di daerah yang memerlukan, bukan masuk ke kantong private, kemudian hanya dipajaki sedikit, bahkan ada juga free pajak dalam waktu misalnya sekian tahun, dan setelah untung ya kemudian kita hanya mendapatkan rongsokannya saja. Ini salah satunya. Nah, dari teknis itu kita melihat bahwa ada hal yang sebenarnya bisa dibongkar. Itu ya tinggal itu aja lah, bawa ke lab lah. Itu sebenarnya dari lapisan keras bawah, lapisan keras atas itu juga bermasalah, kemudian juga material untuk pengarugannya juga bermasalah, itu gampang. Masukkan aja ke ini. Sebenarnya apakah kemudian bisa kita melakukan semacam penuntutan ya terhadap mereka yang melakukan, kalau saya udah masuk ke ini, malkonstruksi ini, saya tapi kemudian pihak pemerintah malah melihatnya bukan malkonstruksi, itu adalah kejadian alam. Makanya saya pikir kejadian alam itu harus diukur berapa besar variabel kejadian alam dan berapa besar sebenarnya malkonstruksinya. Oke, saya pikir itu sebagai jadi saya sepakat dengan sebagai bagian dari bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dimut aja, Kang. Yang itunya dimut, yang teman yang berbangsa dan oh, ini siapa yang itu? Oh, Pak Eko ini dimut dulu ya. Tukang Eko dimut lah, dah. Siap. Nah, itu supaya tidak masuk yang dari TV-nya. Kita juga sambil belajar ini Pak, kan orang baru di dunia Zoom, jadi kita terus banyak disosialisasikan. Saya baru masuk tentang filosofinya seperti apa, dan memang itu Pak Eko lagi diketai kan. Filosofi yang paling besar itu kan ya kalau kita menganggap bahwa filosofi religius adalah salah satu filosofi bisa lah. Tetapi yang pertarungan besar itu kan sosialisme dengan kapitalisme gitu kan. Ya pada dasarnya panjang kalau bicara soal itu, sangat-sangat panjang dan bisa Zoom ini 10 kali 40 menit itu belum selesai Kang Warlan. Mungkin perlu Kang Gugi buat kuliah khusus untuk soal kondisi sosialisme dan kapitalisme pada masa kini dengan adanya China yang menjadi totalitarian kapitalisme ya. Itu bisa dibuat sebuah kuliah, mungkin nggak cukup dengan 3 SKS Kang Gugi. Tapi ya kita pada teknis saja, pada teknis itu bisa diinvestigasi karena itu dua ruas
yang berbeda. Pertama ada Bukaka di dalamnya, kemudian ada Sandiaga Uno juga, kemudian ada perusahaan dari Malaysia. Dan sekarang informasinya kan LSM katanya dijual ke Astra. Kalau Astra benar membeli, itu berarti apa soal Astra? Jual ke Astra. Nah, kalau iya benar LMS dijual ke Astra, maka yang terjadi adalah apes, gitu kan? Tetapi apes-apesnya mereka sudah ngitung, masih panjang ceritanya. Artinya kan bahwa perlu informasi yang jelas. Nah, ini kan yang menjadi kekurangan kita adalah soal public goods itu harusnya informasinya jelas. Kapan dibangun, siapa yang membangun, bagaimana dengan kondisi bangunannya, syarat pembangunannya, kemudian pasca pembangunan akan seperti apa, tahap selanjutnya seperti apa, itu informasi hampir tidak ada disampaikan oleh pemerintah. Itu yang membuat kita sebagai bagian daripada masyarakat yang terkena dampak, itu tidak bisa mengantisipasi. Nah, itu diantara yang saya pikir ada 3 hal. Filosofinya sepakat, tetapi memang harus panjang ceritanya. Kemudian kedua secara teknis, ketiganya secara bisnis ya. Karena teknis dan bisnis kadang-kadang berkelindan dengan politis tadi katakan Kang Ahmad. Tapi pada prinsipnya 3 hal itu. Nun, ingin pertanyaan pertajam aja. Nun Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mungkin Pak Ahmad bisa ditanggapi. Silakan Pak Ahmad. Nanti saya Langsung nambahin yang... dari sisi lokal ya, pandangan lokal ya, kondisi lokal ya. Oh ya. Ya betul, kalau filosofi memang ini ya perlu ini ya, tapi itu tetap harus disadarkan ya, misalnya apa, membangun kesadaran masyarakat gitu, karena kalau bicara teknis atau bisnis kita itu kan kayak ini ya, apa, semacam ada kejadian gitu baru kebakaran jenggot gitu kan ya, gitu. Jadi kayak kita itu apa, jadi korban terus gitu kan, gitu, kejadian terus itu. Jadi kalau filosofinya memang ya tadi ya itu panjang lebar di ini gitu kan, tapi itu tetap harus ada program berkesinambungan menjadikan masyarakat. Mungkin nanti saya ini sekilas komentari ke filosofinya, mungkin untuk teknisnya ya. Jadi memang ya tol itu gitu kan ya, ya tadi karena dipengaruhi oleh ya filosofinya itu nggak bisa dijauhkan gitu kan ya. Jadi kalau di kita karena kita ya kita akui kita misalkan walaupun ya tidak mau menerima bahwa kita apa kapitalis gitu kan ya, ya faktanya ya kita memang menerapkan itu kapitalisme. Itu jadi tadi misalkan jalan umum ya, yang dengan jalan tol gitu kan ya. Jadi ya harusnya yang publik, yang harus banyak di ini kan yang publik ya, public good, artinya public road gitu kan ya. Kalau tol sendiri harusnya yang misalkan ya private gitu, itu kan harusnya ditanya gitu. Bahkan masyarakat kan nggak pernah ditanya butuh tol nggak sih kan gitu. Kan yang sering muncul kebutuhannya kan tadi kalau di slide ke berapa 14 itu kan ya. Ya kebijakan perencanaan misalnya yang program pemerintah itu kan ya, itu biasanya memang karena ada usulan dari masyarakat gitu kan. Tapi mungkin sekarang kalau tol gitu kan ya, karena banyaknya itu justru yang berkepentingan itu sekali itu ya berkepentingan sekali itu adalah ya pihak ya perusahaan ya gitu kan, biasanya pihak yang punya industri dan lain-lain gitu kan ya. Jadi mereka ya justru ada usulan kan gitu kan ya, oh dibutuhkan. Tapi masyarakatnya sendiri belum tentu. Kayak contoh ya tadi kan misalkan yang ya dampak terhadap pantura seperti apa gitu kan, ternyata kan ada gitu kan ya. Para pedagang, para apa misalkan ya, ternyata jadi berkurang. Terus juga yang kayak ya itu juga sama dulu di Cipularang juga sama gitu kan, yang Purwakarta itu. Nah ini biasanya karena ada kebutuhan industri. Kalau industri memang ya tadi makanya kan kita minta dibuka gerbang tolnya di sini gitu kan. Itu kan biasanya bukan permintaan yang kencang, itu bukan permintaan masyarakat. Itu dari industri gitu kan ya. Gitu. Jadi ini agak susah memang tadi ya memisahkan gitu kan.
Terus nanti detailnya lagi, memang kita ini agak susah ya untuk ya kalau di luar negeri memang ada mungkin aturan, saya juga nggak terlalu hafal aturan di Indonesia, kita boleh menggugat nggak. Jadi apalagi ini tapi tol ya, tol itu kita nggak bisa, ya jalan umum aja yang rusak kita aja kan susah ya untuk menggugatnya gitu. Kalau di luar negeri itu nanti ada biasanya semacam LSM atau lembaga gitu kan yang dia independen gitu kan, nanti menggugat ke, ya bisa jadi semacam apa ya, pengaduan, lembaga pengaduan ke pemerintah itu bahwa ini jalan umumnya gitu kan ini rusak terus nggak diperbaiki atau pembangunannya gitu kan ya, itu biasanya ada investigasi bahwa ini tidak sesuai dengan perencanaan. Tadi kita ya memang saya juga merasakan kalau saya ngalami gitu, terutama di kereta api juga. Kan biasanya kan ada konsultan ya perencana gitu ya. Nanti ada konsultan kontraktor. Nanti ada konsultan perencana, konsultan kontraktor itu kan. Nanti kan si konsultan perencana itu kan biasanya dengan si di hire-nya sama si ini kan yang punya pekerjaan. Dan itu nanti dipakai untuk ngawas. Nanti ada konsultan pengawas juga kan gitu kan. Dan itu biasanya di hire sama si konsultan sama si pihak yang punya kerjaan gitu kan, si ownernya itu. Tanya ya ribut-ribut harusnya kan saling evaluasi ya. Kalau tidak sesuatu apa, cuma yang sering jadi bermasalah di lapangan itu ya akhirnya jadi damai gitu. Itu yang nggak mudah ya gitu. Kita menjaga keindependenan itu nggak mudah di sini. Gitu itu sebenarnya kalau di ini kan ada istilahnya kan nanti pengawasan kan ya, nanti perencanaan biasanya si konsultan perencana nanti di hire ke jadi konsultan pengawas gitu. Nanti kontraktor sendiri kan punya konsultan juga sendiri gitu kan. Jadi biasanya si perencana dengan pengawas itu karena dia jadi membandingkan yang direncanakan seperti ini, terus pelaksananya sesuai enggak kan gitu. Tadi dengan kontur tanah seperti itu gitu kan ya. Terus istilahnya pakai beton, terus dengan beton besi berapa kan seperti itu gitu kan ya. Terus apakah perhitungan tadi kan beban muatan misalkan lewat truk ya seberapa ton gitu kan ya. Itu ini enggak kan gitu kan, itu memungkinkan enggak gitu kan. Nah, setelah keluar itu kan kalau secara ya logika mah itu kan kelihatan sekali kan gitu kan ya. Itu pasti ada masalah. Nah, cuma kalau tadi betul kata Pak Eka bahwa ini kalau sudah ketahuan nih misalkan di uji lab atau yang lain, ini gimana menggugatnya kan gitu ya. Nah, itu mungkin perlu diskusi lebih lanjut untuk mematangkan itu gitu. Kita bisa enggak gitu, apalagi ini ya tol ya gitu kan. Kalau jalan umum mungkin ya kita bisa mengikuti pemerintah itu. Kalau tol ini kan konsorsium ya atau joint venture gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu kan ya. Itu detailnya gitu kan ya. Nah, kalau dari sisi ya bisnis kalau saya sih melihatnya begini ya. Ya memang sih sekarang di negara-negara lain juga tol itu pada dibangun ya gitu. Cuma ya sifatnya sih kalau ya kayak misalkan di Korea gitu kan. Tol itu biayanya relatif murah gitu. Jadi memang jalan umum ada, tapi jalan tol juga ada gitu. Dia bayar tapi murah sekali. Jadi contoh misalkan jaraknya dari mana ke mana itu Daejeon ke Seoul itu kan kita 2 jam ya, sama lah mungkin dari Bandung ke Subang ya ke Kalijati lah itu ya kemarin saya 2 jam. Itu saya habis sampai 90.000. Padahal UMR di Indonesia kan berapa UMR-nya kan sebulan berapa 4 juta itu ya rupiah. Di Korea paling
Seoul itu cuma 4.000. 4.000 itu 40.000 ya. Kita 40.000, padahal UMR di sini 2 juta, 20 juta. Kan jauh sekali gitu kan. Gitu. Jadi biaya di kita itu mahal gitu ya. Itu mungkin salah satunya karena ngejar ya tadi ya bisnis itu buat balik modalnya gitu kan. Cuma kan harusnya ini bisa kalau kaitannya dengan ya walaupun itu ada private gitu kan ya atau setengahnya gitu kan, setengah private, itu kan harusnya regulator itu menengahi kan gitu untuk misalkan melindungi si pengguna ya, terutama ya masyarakat akhirnya seperti itu. Karena ini efeknya kan kalau dilihat ya, kalau saya lihat dari hasil kajian yang sebelumnya, mahalnya tarif tolnya itu yang Cipali itu bisa berdampak macam-macam ya, salah satunya ke biaya-biaya barang gitu kan di masyarakat. Itu mungkin tanggapan saya, sementara mungkin ada yang lain gitu, semoga. Mungkin bisa dilanjut sama Pak Bumi. Ya, oke. Baik, senang sekali bisa berjumpa ya kita di sini. Saya menambahkan saja ada 3 poin ya. Poin pertama tentang kondisi jalan umum yang ada di Kabupaten Subang ya. Nanti terakhir saya akan menyinggung tentang tolnya gitu. Dari data yang saya miliki, data yang terbaru yang saya miliki ya, terbarunya tanda petik ya, yang bisa diakses di subangkap.bps.go.id ya. Subang itu ada 1054 km panjang jalan di Kabupaten Subang. Nah, yang kondisi baiknya itu sekitar 410 km. Ya. Yang kondisi sedang, yang kondisi rusak berat yaitu di 265-an gitu ya. Lalu sisanya sekitar berapa tuh? Ya 300-an ya, 300-annya itu sedang. Jadi kalau kita mau bikin kategorinya 2 itu yang baik dan yang rusak gitu, maka posisinya 60-40 Kang Warlan ya. Itu tahun berapa datanya, Pak? Kayaknya tahun lama ini. Ya, saya lihat dari data 2009 sampai 2013. Tapi dari 2009 sampai 2013 itu tidak ada penambahan panjang jalan ya. Nanti kita perlu updating lagi di yang terbaru ya, karena memang ya itu yang ada di website seperti itu. Nah, kalau diasumsikan sekarang itu lebih baik atau lebih buruk, saya kira mungkin lomba yang digelar oleh teman-teman kemarin itu bisa jadi gambaran ya, apakah kira-kira yang rusaknya kemarin kan di 265 kilometeran ya, atau di 700 kilometeran sudah makin baik atau makin buruk. Itu yang pertama ya. Artinya kita tidak bisa memungkiri kondisi jalan di kita itu belum semuanya baik. Nah, yang kedua, ada yang cukup menarik gitu. Apakah dengan kondisi seperti itu tren anggaran yang dihabiskan untuk konstruksi jalan itu gimana? Nah, ada yang cukup menarik nih. Saya belum dapat data yang 2020 ya. Saya sedang coba cari ini datanya. Karena memang biasanya data 2020 kan baru di audit di Maret ya oleh BPK gitu ya. Yang menarik itu ini 2018 sama 2019. Jadi kalau seluruh total anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan ya di Kabupaten Subang itu tahun 2019 itu 229 miliar. 2019 ya. Nah, 2018 itu 283 miliar. Jadi ada penurunan dari 2018 ke 2019. Atau targetnya atau turunnya itu sekitar 20%. Jadi kan ini jadi pertanyaan maksudnya, apakah sudah baik jalannya sehingga tidak diserap? Anggarannya ada gitu ya, tapi tidak terserap.
Jadi serapan anggarannya sekitar 80,78%. Nah, itu untuk jalan, irigasi, dan jaringan. Nah, sekarang kalau kita spesifik, Pak Gugi jalan aja dong, jangan bawa-bawa jembatan, irigasi. Oke, kalau jalan saja sama. Dianggarkan 166 miliar, yang terserap 141 miliar. Jadi hanya 85%. Nah, di sini juga adalah sisi yang harus diperbaiki. Gitu. Ya, serapan anggaran kita di bidang konstruksi jalan, kalau sudah dianggarkan, kenapa tidak tercapai 100%? Kalau lihat fakta di data 2009 sampai 2013, kondisi jalan rusak itu makin banyak, kenapa anggarannya malah turun? Jadi terbalik gitu. Pada posisi itu yang diskusi ini yang saya ingin membangun pemikiran kritis. Nah, sekarang mari kita masuk yang jalan tol. Ya. Saya 2020 itu mulai masuk di tim penilai AMDAL 2020 pertengahan ya. Nah, tentu proyek Cipali ini kan saya belum masuk di dalam tim itu. Tetapi secara tata kelola harusnya proyek pembangunan jalan, ya, tol misalnya, bendungan, bahkan swasta sekalipun, gitu, itu ada yang namanya dokumen AMDAL-nya. Konsultan AMDAL-nya juga ada. Tadi Pak Ahmad sudah singgung sedikit, gitu kan. Di perencanaan itu ada perencanaan master plan sampai DED-nya, gitu ya. Terus kemudian ada konsultan AMDAL, ada konsultan untuk pembebasan lahan. Nah, di konsultan AMDAL itu yang diberitakan itu karena erosi, karena hujan, itu sudah ada perhitungannya gitu. Air larian itu gimana, ya, rona lingkungan awal itu dibahas dari mulai curah hujan, geologis, mikrohidrologinya, pokoknya semuanya dibahas gitu. Harusnya sudah diantisipasi, ya. Nah, sekarang kan Cipali itu yang kita lihat itu efek ke lingkungan, beberapa titik banjir kan gitu ya, di sekitarnya gitu. Di daerah saya juga di situ di Desa Jabong, di ujung sana ada yang dari Cipali itu banjir. Nah, berarti kan proses AMDAL itu apakah dilaksanakan atau tidak, sejauh mana kendala atau constraint tadi buru-buru dikerjakan itu, time itu gitu. Kan dua hal yang suka sangat sensitif di orang-orang pemburu cuan itu kan, cost sama time, waktu sama biaya. Kan gitu. Nah, kalau itu terburu-buru, ya, terus tidak dilakukan dengan baik, apalagi judulnya ini proyek nasional, ya mungkin itu yang tidak terkalkulasi dengan baik. Ya, proses di AMDAL itu. Nah, kemudian saya juga masuk tentang ekonominya. Gitu ya. Dengan adanya tol Cipali 116 km ini, ya, Subang kan punya 2 titik rest area. Yang kita dulu bercita-cita menginginkan di situ UKM kita betul-betul menjadi raja. Ya. Kalau tidak menjadi pemain di depan, minimal rantai pasoknya dari UKM-UKM. Tapi kan kenyataannya juga belum signifikan. Ya, ada 1-2 yang UKM yang masuk ke situ di rest area 110 dan berapa tuh yang di kita itu. Tapi tidak signifikan hemat saya. Jadi efek secara ekonomi kita ingin mendapatkan kue dari trafiknya itu, ini juga masih jadi PR, ya, masih jadi PR bagi kita gitu, Subang sebagai daerah yang terlewati oleh tol tersebut. Nah, terakhir, jadi dari sisi porsi jalan tol sebagai public service, ya, kemudian jalan
umum jalan raya juga sebagai public service, gitu ya. Ada satu hal yang perlu kita komparasikan gitu ya. Proses di public service yang proyek nasional ini, tata kelolanya tidak boleh bisa digeser-geser oleh cost and time, gitu ya. Jangan gitu. Ini harus betul-betul prudent, gitu ya. Ya memang pengalaman saya di KPA 2020 pertengahan sampai sekarang ada yang dipaksa-paksa, itu ada. Ya. Proyek yang didorong untuk di KPA cepat-cepat, tapi kita tetap, ya. Karena kita melihatnya ini bukan soal menolak atau apa, tapi harus betul gitu ya. Dan memang terjadi gitu. Kalau proyek sudah jalan AMDAL-nya baru dibuat belakangan, yang terjadi ya itu. Nah, yang kedua, yang concern saya, kalau jalan di Subang itu yang rusak banyak, bagaimana dengan serapan anggaran yang malah turun dari 2018 ke 2019? Saya prediksi 2020 turun lagi nih, karena realokasi COVID. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya masalah terus tidak melakukan solusi, kalau jalan rusak tapi serapan anggaran tidak disedot, ini yang lagi salah mikir siapa gitu? Rakyat yang nggak ngasih tahu atau siapa kan gitu? Nah, yang terakhir khusus untuk aspek ekonominya, memang membangun rantai pasok ya di sepanjang jalan tol itu tidak mudah untuk UMKM ya, tidak mudah untuk UMKM. Artinya itu butuh skala ekonomi. Akhirnya pemainnya hanya bisa pemain-pemain besar. Jadi dari pelajaran ini saya closing, pecahnya atau meletupnya jalan tol itu menurut saya di Cipali itu, menurut saya harusnya beritanya sampai ke penduduk Mars, karena itu sangat aneh gitu. Ada satu jalan tol, kalau jalan biasa meletup oke lah, tapi kalau satu jalan tol sampai meletup seperti itu tuh harusnya beritanya sampai ke planet Pluto kalau planet Pluto masih ada. Ya mari kita berpikir keras apa yang salah dan di mana sebetulnya akar persoalan ini gitu, karena seharusnya tidak sampai terjadi seperti itu. Yang mudah-mudahan impact-nya kalau tata kelola semuanya betul, jalan-jalan yang lain juga ya, yang Kang Waran bikin inisiatif lomba itu betul-betul bisa menyadarkan semua pihak gitu bahwa jalan itu milik umum yang harus diperhatikan dengan baik. Barangkali itu Kang Waran, tambahan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ugi. Mungkin ini mah cuma asumsi saya, Pak Ugi tadi mau komentari soal apa anggaran yang setiap tahunnya turun. Ya serapannya, anggarannya dinaikin. Ya serapannya. Kenapa pas serapannya kayak itu? Ya serapannya, maksudnya serapannya. Mungkin ada hal lain menurut saya, karena jalan kan dari lomba kemarin yang pengumumannya belum saya umumkan sih, karena masih sibuk lah rekan-rekan semuanya di lokasi banjir kemarin. Itu karena hampir semua menyeluruh itu kerusakan jalan di setiap kecamatan ada gitu. Nah, mungkin ini mah cuma dugaan saya pribadi lah, bukan atas nama ini media. Membaca beberapa klausul BPK kemarin itu ada temuan ya, setiap tahunnya itu jumlahnya cukup lumayan besar juga. Bahkan kemarin di 2019 itu ada temuan BPK itu 75 miliar loh jumlahnya. Ini mungkin bisa jadi satu alasan juga kenapa serapan bisa menjadi turun, karena ada ketakutan lah dari OPU lah, PUPR untuk menyerap. Mungkin ini dugaan saya, mungkin itu karena temuan itu mungkin. Ya, mungkin saja ya. Nanti bisa juga Bang Eko mungkin menambahkan, bisa Bang Eko. Kalau soal urusan ini kan Bang Eko lebih sehunya lah kalau urusan temuan-temuan. Kalau soal urusan tol Cipali lah kita serahkan kepada ahlinya. Kalau kita sebagai penikmat ya inginnya murah saja kalau tol Cipali. Silakan Pak Eko. Orang titipan saya sedikit. Kita kan saya tadi masukin tentang sosial kontrol kita. Nah, karena di sini ada pengacara juga, mohon juga nanti dibahas tuh sama advokat yang tadi posisi gugatan kalau rakyat class action atau apa istilahnya ya kalau dengan ya menggadukan lah ya.
Cross action. Ya dengan publik itu ya. Pak Endang nanti mau dikasih waktu bicara mungkin. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan serapan anggaran, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini agak salah sedikit ya. Kalau di PU itu serapan anggaran itu berhubungan dengan ada tender, proses tender. Nah, kenapa serapan anggaran itu menjadi berkurang? Itu dari nilai nominal sekitar 100 miliar gitu ya. Itu kan ada proses tender yang berkurang sampai ada yang sampai 10%, ada yang sampai 12%, bahkan 15%, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu akibat nilai proyek itu berkurang, seperti itu. Kalau berkaitan dengan serapan anggaran. Dan di hal yang lainnya saya kurang paham, tetapi kalau ada proses lelang, ya, ada proses lelang itu ada pengurangan, ada proses penawaran yang dilakukan oleh pengusaha, seperti itu. Nah, kalau melihat dari kondisi Cipali ya di kilometer 122 Pak. Ya, tinggal nambahan genep kan gitu. Nah, itu ada, kalau bisa dikatakan itu post major ya. Mudah-mudahan salah istilah saya. Jadi itu ada kondisi, kalau benar kata Kang Gugi, itu seharusnya mulai dari konsultan perencanaan, juga konsultan pengawas, itu harusnya mereka bekerjanya itu bareng-bareng dengan pihak kontraktornya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kontraktor yang bekerja di sananya itu siapa? Kan begitu. Kan tidak serta-merta bahwa si A mendapatkan pekerjaan itu lalu kemudian si A yang mengerjakan, kan tidak. Kan gitu. Ada subkontraktornya. Ini siapa subkontraktornya? Karena pada saat si kontraktor Mainkon ini bekerja, maka dari si Mainkon itu kan akan ngambil margin, seperti yang tadi kata Kang Ahmad katakan, bahwa pengusaha ini kan ingin mendapatkan keuntungan, kan gitu. Nah, dari Mainkon ini kemudian ditawarkan atau dikerjakan oleh subkon. Ini kan si subkon ini juga mereka kan ingin mendapatkan keuntungan, kan gitu. Nah, keuntungan yang diambil dari Mainkon, kemudian dari subkon, atau nanti disubkonkan lagi, kan gitu. Kan bukan tidak mungkin pekerjaan ini disubkonkan lagi, kan gitu. Seperti pengurugan, siapa yang mengerjakan pengurugannya? Terus jenis tanahnya seperti apa? Kan kita tidak tahu jenis tanahnya seperti apa yang digunakan. Harusnya yang digunakannya tanah merah, tetapi kemudian yang turunnya itu adalah tanah semu merah. Semu merah pikir. Jadi tanah itu tanah merah, tetapi ada kandungan di tanahnya itu agak kekuning-kuningan. Ya, seperti ada campuran tanah lempung gitu. Nah, ini juga kan berpengaruh terhadap kontur tanah yang ada nanti kemudian, kan gitu. Belum lagi drainasenya seperti apa, kondisinya, saluran airnya seperti apa. Terus tadi Cikang Gugi Tenong, Cikang Ahmad Tenong,
persoalan air teh kan Bugi. Larian. Larian airnya seperti apa? Kan kita juga kan ini kan harus dihitung kan gitu. Nah, dari main kon ke subkonnya ini juga kan harus dilihat dulu gitu. Jadi saya sepakat menurut ide dari Kang Ahmad tadi bahwa harus ada class action dari pihak masyarakat terhadap kondisi yang ada. Karena ini, tetapi yang harus di class action-nya siapa? Apa LMS-nya kah atau siapa? Kan gitu. Kan sebelum penyerahan ke PT Astra ini kan PT LMS kan gitu. Mereka yang menjadi main con-nya kan gitu. Kang ya. Jadi harus ada kajian secara hukum juga, benar kata Kang Gugi, gimana masyarakat ini melakukan class action seperti itu. Karena ini juga kan harus dilihatnya si corannya ini benar enggak sih kualitasnya gitu. Sesuai tidak dengan yang seharusnya. Misalkan K350 misalkan gitu kan. Benar enggak sih kan gitu. Kan ini juga harus dikaji melalui laboratorium kan gitu. Jadi memang kalau masyarakat yang melakukan class action rada berat oke Kang Gugi gitu. Karena berkaitan dengan pengumpulan alat buktinya juga kan ya. Nah ini yang lebih paham nanti Kang Dang nanti yang lebih paham seperti apa sih proses class action yang harus dilakukan. Seperti itu. Terus berkaitan dengan jalan-jalan di lingkungan kita, ini kan yang menjadi persoalan bukan hanya pada proses pekerjaan, bukan, tetapi setelah pekerjaan itu selesai. Karena jalan beton itu kan sekitar 2 bulan ya, sebelum bisa diinjak sama ban mobil gede kan gitu. Tonase di kita itu kan paling cuma sampai 8 ton ya Kang Gugi ya. Tidak sampai lebih dari 10 ton. Sementara kendaraan-kendaraan yang lewat yang menginjak jalan kita itu kan tonasenya lebih dari 8 ton kan gitu. Ya. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab jalan kita banyak yang bolong kan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah Kabupaten Subang saja sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada sekarang di Kabupaten Subang. Pemerintah nasional, pemerintah Republik Indonesia juga harus bertanggung jawab karena proses proses pembangunan di Patimban itu ini kan menjadi salah satu pintu gerbang kerusakan jalan di Kabupaten Subang juga, Kang Gugi. Kan gitu. Karena yang kita sering melihat ya mobil pengangkut tanah gitu kan dengan tonase yang luar biasa, ada yang menggunakan indeks 24 kan gitu. Bukan hanya menggunakan indeks 8 atau indeks 6 kan gitu. Artinya jalan kita yang hanya 8 ton dilalui oleh kendaraan yang mengangkut tanah itu sampai 24 ton kan ini luar biasa gitu. Jadi harap maklum Mang Warlan kalau di jalan dari Subang Kota sampai ke Lembur Mang Warlan itu ada yang bolong-bolong gitu ya payahnya gitu. Mungkin gitu ya, Mang Warlan, Kang Gugi. Nanti kita dengarkan seperti apa sih class action yang bisa dilakukan oleh masyarakat kan gitu. Enggak? Oke, mungkin langsung aja ke Kang Dang. Masih ada Kang Dang? Tuh. Itunya Kang dibuka aja mute-nya. Suaranya belum kedengaran. Nah, ada kedengaran ya? Ya, kedengaran. Tadi kan kita menunggu itu pandangan Kang Dang soal class action kan tadi menjadi
pertanyaan Pak Gugi tadi ya. Semuanya juga kan tadi Pak Kakak juga menanyakan kalau dia public atau private ini gimana kan gitu ya. Public tapi private gitu kan. Ya, assalamualaikum. Konsumen atau apa yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih atas waktunya yang diberikan buat saya untuk menyampaikan ya lebih ke saran dan pendapat di dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ada ilmu pengetahuan yang kita serap dari masing-masing narasumber menyikapi jalan tol yang amblas itu di kilometer 22. Nah, saya kira kita harus melihat akar daripada persoalan jalan tol itu dibangun oleh siapa. Awalnya kan kita harus tahu dulu. Nah, setahu saya jalan tol Cipali ini itu dikerjasamakan dengan pihak PT Lintas Marga Sedaya. Nah, kerjasama ini kita lihat dulu bentuknya dari sisi hukum itu seperti apa. Apakah sistem BOT, akan ada yang sistem BOT, Bill of Transfer. Artinya PT Jasa Marga ini kan sebagai BUMN. Nah, BUMN ini menyediakan pembebasan lahan dari Cikampek sampai ujung jalan tol itu dibuat. Nah, kemudian setelah tanah ini menjadi aset BUMN, maka ketika dikerjasamakan kepada PT Lintas Marga Sedaya dengan sistem BOT misalnya dengan masa waktu 30 tahun, nah artinya bahwa fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh PT Lintas Marga Sedaya itu sepenuhnya milik PT itu. Gitu. Nah, setelah pembangunan ini finish, dari awal Cipali ini saya kira pembangunan yang diduga tergesa-gesa, gitu, yang seharusnya memang memakan waktu yang cukup lama karena pemerintah pusat punya kepentingan untuk mengantisipasi kemacetan wilayah Pantura sehingga melakukan percepatan jalan tol tersebut itu dengan masa waktu yang relatif singkat supaya jadi, kan seperti itu. Nah, ini jelas akan mengandung efek kepada apa? Kepada kualitas, kan seperti itu. Nah, dalam proses pembangunan terutama infrastruktur jalan, mau gedung dan lain sebagainya, tentunya kontraktor ini dari awal sudah ada perencanaan, disupervisi oleh konsultan dan lain sebagainya. Saya kira soal perencanaan mereka sudah ahlinya dan sudah sesuai dengan teknik-teknik yang mereka miliki. Nah, tetapi karena proses pembangunannya yang memang dipercepat, nah sehingga mengakibatkan ruang untuk meneliti lebih jauh tentang kontur tanah, misalnya di wilayah-wilayah tertentu ada yang labil dan lain sebagainya. Nah, hal ini saya menaksirkan bahwa dengan percepatan dijadikannya tol Cipali ini, jadi mereka sistemnya sistem pemeliharaan berkala. Gitu. Jadi mereka menggunakan proses pemeliharaan berkala. Nah, kalau dilihat dari sisi hukumnya ketika terjadi seperti ini, jadi sebetulnya kan kalau sistem BOT ini kan anggarannya anggaran swasta, itu ya, anggaran swasta. Kalau tanahnya sih memang dibeli oleh Jasa Marga misalnya, gitu kan? Kalau tanah itu mutlak milik aset Jasa Marga, kemudian di BOT kan selama masa waktu 30 tahun misalnya. Nah, karena jalan ini merupakan public service, artinya sekalipun PT Lintas Marga Sedaya ini menggunakan duit dia, tetapi dia memanfaatkan pada akhirnya memanfaatkan fasilitas negara. Kan seperti itu. Saya kalau masuk jalan tol dari Subang ke Buah Batu itu hampir 90.000, cukup mahal loh. Kalau LMS ini cukup mahal. Beda kalau kita masuk dari Cikampek ke Jakarta. Iya, betul. Itu
itu lebih miring harganya karena tadi ada sistem BOT seperti itu sehingga si perusahaan Malaysia ini jadi ngecas supaya mereka lebih cepat kembali modal selama 30 tahun itu menghabiskan anggaran berapa T membangun jalan dari Cikampek ke ujung tol Cipali sana. Nah, kalau dilihat dari sisi public service-nya yang jelas bahwa fasilitas umum itu harus aman, harus nyaman, dan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, sekarang kan kalau kecelakaan di jalan tol itu kita nggak gratis loh. Nabrak, pinggiran jalannya diukur, jalan tergores diukur, kita bayar loh. Artinya masuk bayar, celaka juga bayar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah apabila ada amblas seperti itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, masyarakat ini sebetulnya bisa melakukan gugatan sebetulnya. Gugatan bisa melakukan gugatan melalui class action, bisa melakukan gugatan dengan legal standing, kan seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang dapat berdampak menyebabkan kerugian kepada masyarakat, yaitu memang bisa dilakukan gugatan. Nah, tentunya menggugat juga kita harus melakukan kajian dan analisis di mana titik kerugian masyarakat ketika ada terjadi amblas seperti itu. Itu yang jelas kita masuk jalan tol bayar, celaka pun bayar. Kan seperti itu. Nah, makanya lebih kalau berkaitan dengan aspek hukum tentunya yang menyangkut kerugian masyarakat itu biasanya berkaitan dengan lingkungan misalnya. Dengan adanya amblas ini menyebabkan dampak longsor atau dampak apa kepada lingkungan masyarakat. Soalnya kalau sebagai pengguna jalan itu kita sebenarnya dengan adanya amblas itu pasti dirugikan. Dirugikannya apa? Contoh yang kecilnya aja. Dengan adanya kemacetan. Kalau saya seharusnya berangkat dari Subang ke Bandung ini hanya 1,5 jam, tetapi ketika macet itu akan memakan waktu 3 jam umpamanya. Itu BBM itu per orang itu kan siapa yang bertanggung jawab? Rugi kan masing-masing kalau dikumpulin berapa puluh miliar duit masyarakat dirugikan kalau dikumpulkan. Nah, ini dari satu aspek soal kemacetan saja itu bisa sebenarnya masyarakat pengguna jalan khususnya. Artinya menggugat itu harus ada hubungan hukumnya antara subjek hukum dengan subjek hukum. Subjek hukumnya tuh bisa sekelompok masyarakat dengan subjek hukum, badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan tersebut. Bisa kita melakukan langkah-langkah hukum. Yang penting dasarnya bahwa kita memiliki legal standing untuk melakukan gugatan terhadap situasi jalan yang amblas seperti itu contohnya. Jadi sangat ada peluang untuk melakukan itu. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan dugaan-dugaan yang dibahas Om Eko tadi tentang kecurangan dan lain sebagainya, sudah jelas di negara kita itu diduga dari sejak perencanaan sampai pelelangan gitu ya, sampai pengerjaan itu sudah pengelolaan anggarannya sudah tidak sehat. Gitu. Kalau BUMN ini kan sebenarnya kalau dibongkar gitu, diduga banyak korupsinya, banyak kerugiannya yang diderita oleh BUMN. Negara lagi ngucurkan dana lagi, gitu. Makanya saya selaku warga masyarakat sebetulnya ingin mengajak kepada kawan-kawan yang ahli di bidangnya masing-masing, mari kita bersama-sama yang ahli konstruksi, kita satukan misi dan visi, yang ahli hukum, yang artinya para ahli ini berpikir untuk negeri gitu loh. Selama ini kalau saya menangkap situasi di negara ini, ternyata diduga sudah sangat kronis, perkorupsiannya itu sangat kronis sekali gitu ya. Nah, sekarang oke lah soal jalan tol. Tadi kalau konteksnya yang digarap lintas marga sedaya, yang jelas bahwa itu sistem kerjasama, sistem BOT. Artinya proses pembangunan infrastrukturnya dibiayai oleh pihak swasta
kemudian dengan masa waktu tertentu yang ketika selesai kontraknya maka diserahkan kepada BUMN yang bersangkutan. Nah, soal ada gugatan dan lain sebagainya, peluangnya sangat ada dan sangat besar. Yang penting subjek hukum penggugat harus ada kaitannya terhadap subjek hukum tergugat, baru bisa diproses di pengadilan. Karena kalau kita tidak ada legal standing-nya lantas menggugat ke pengadilan, ya bisa di NO pengadilan itu, artinya gugatannya itu tidak diterima karena kita tidak memiliki legal standing. Nah, kemudian kita menganalisa soal kerusakan jalan di wilayah kita di Kabupaten Subang misalnya. Nah, jadi jalan ini kan kita harus dapat membedakan tentang kewenangan tanggung jawab. Kita juga tidak bisa memukul rata bahwa setiap jalan itu ada kapasitas penanggung jawab. Contohnya, kalau jalan protokol Pemanukan Subang itu adalah kewenangannya Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kita yang paham-paham pasti kalau mengkritisi pasti ke sana, bukan ke Bupati Subang, kan seperti itu kan, ya. Gitu. Nah, makanya ada jalan yang sifatnya jalan kabupaten. Nah, itu adalah kewenangan kabupaten. Nah, saya melihat bahwa di dalam situasi sekarang ini, dalam proses pertenderan, itu kan sampai adanya pemenang, sampai pengerjaan, itu diduga udah sangat kental sekali dengan praktek-praktek curang gitu ya. Itu sehingga berimplikasi kepada kualitas. Padahal di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 99 juga Perpres yang terbaru terkait jasa konstruksi juga. Di sana ketika pemenang lelang itu dikatakan bahwa pemenang itu adalah pemenang yang menawar penawaran terendah tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu ada kata-kata itu di dalam undang-undang, menurut saya kata-kata yang sumir gitu kan. Kenapa dikatakan sumir? Jadi penawaran yang terendah dapat dipertanggungjawabkan itu sebenarnya nilai yang berapa sih? Kalau OE-nya 1 miliar, umpama OE 1 miliar, lantas pengusaha itu nawarnya 60%, menurut saya pekerjaannya itu akan jemping kan. Ya. Kadang-kadang pemerintah untuk memenangkan si penawar 60% itu kan contohnya beton. Ini mohon maaf nih, saya bukan orang konstruksi tapi sedikit ingin belajar juga ke Kang Ahmad ya tentang konstruksi. Jadi contohnya beton. Kalau PT menawar 60% dengan anggaran OE 1 miliar, itu kan harus diteliti si perusahaan itu. Apakah dia punya BCM plan sendiri, gitu kan? Terus punya armada sendiri. Ini terkadang PT-nya yang pemenang itu kantornya pun nggak jelas, diduga nggak jelas kantornya itu. Jangankan ada stafnya. Padahal kan kalau dilihat dari aspek administrasi, ketika diverifikasi sama panitia administrasinya, umpama tenaga ahlinya SKA-nya sekian orang, ahli jalan, ahli drainasenya ini ada. Tapi ketika mengerjakan di lapangan orang-orang itu nggak ada. Itu kan Budih yang saya perhatikan itu. Ya. Administrasinya ada, SKT-nya. Begitu pengerjaan, hanya kuli-kuli sabkon yang tidak punya sertifikasi. Gitu sehingga mengerjakan bangunan itu asal-asalan. Coba perhatikan aja jalan di Subang. Beton. Nggak ada, diduga, bukan masalah saya menduga-duganya, ini fakta saya di lapangan. Jadi jalan tuh enggak, kan kalau beton di jalan tol itu kan mulus gitu ya, mulus rata, nyeripit kata orang Sunda mah. Ini kalau jalan beton di Subang kadang-kadang tengahnya jelekong gitu kan, kalau ada air ya airnya ada di tengah bukan ke pinggir kan. Nah, padahal di dalam kontrak sudah dijelaskan ada fakta integritas. Lalu keuntungan pengusaha itu sudah dijelaskan di sana maksimal 10% keuntungan dari kontrak yang ada. Gitu kan. Nah, tetapi tadi saya menyikapi yang dikatakan Kang Ahmad tadi, ada diduga japrem, dan japrem ini kan bukan preman yang di jalanan saja. Diduga preman berdasi inilah yang sangat berbahaya. Karena apa? Ketika pengusaha itu merasa bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan BESTEK, mereka ini kan perlu di PHO, perlu di FHO, kan seperti itu. Jadi kerennya kalau tidak dia diduga melakukan
polusi, mereka itu takut ditolak. Nah, di sini kan pernah terjadi di Subang, beton itu yang pada saat itu batching plan-nya yang saya lihat itu yang Sarana Beton Jaya tuh ya, yang di daerah Bantarwaru ke sana. Itu ketika dicek sama lab SBI sendiri, oke, K-nya oke, itu kan. Ketika diuji tekan dengan tes lab PU-nya tidak oke, gitu. Itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum harus dibongkar itu, harus dibongkar, nggak ada ampun. Gitu. Nah, tetapi karena untuk menciptakan agar tidak terjadi kegaduhan, sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Subang melalui PUPR itu dilakukan pelaburan. Atasnya diaspal dari jeng, kata orang Sunda mah dilihatnya ngelabur juga asal dilapis ku aspal weh. Benar teman Eko? Nah, ini sebenarnya sangat prihatin gitu ya. Jalan bolong, beton ngeprul dan lain sebagainya itu sebetulnya yang lemah itu diduga dari aspek pengawasan. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau sudah pengawasannya lemah, ya sudah kan kita harus tanda kutip bertanya ada apa ketika pengawas ini menjadi lemah, kan seperti itu. Ya. Kalau pengawasnya oke, pokoknya ini jalan tidak sesuai dengan kualitas, bongkar aja, mau rugi mau kagak kan perusahaan ini kan harus punya kapasitas. Di Subang yang saya lihat banyak CP hampir ratusan ribuan bahkan PT. Satu orang punya 10 CP, punya 5 CP. Ini kan diduga praktek monopoli kalau kita ini kompak kritis ya. Harusnya persaingan usaha yang tidak sehat ini perlu diberangus gitu ya oleh kita semua sebagai teman-teman yang ahli. Kalau saya kira kalau Kang Ahmad, Kang Gugi kalau melihat beton sebenarnya mau ukuran oke, beton berkualitas yang pasti nyaho, lamun orang hukum mah ini perkara bakal menang di pengadilan jeung henteu teh can sidang oge bakal minimal ada gambaran. Oh, berarti bakal eleh. Seperti itu kata orang Sunda bilang. Orang konstruksi juga sama. Begitu ngelihat beton seperti itu, wah ini gitu kan. Sedangkan di dalam undang-undang Jaskon itu sudah jelas ya aturan-aturan. Jadi minimalnya ada garansi 10 tahun kualitas itu. Gitu. Jadi kenapa kalau Kang Ahmad tadi nyebut-nyebut pekerjaan pada masa kolonial Belanda kenapa kualitasnya kuat? Kalau semen 10 sak, ya 10 sak. Pekerjanya siapa ya? Pekerjanya pekerja rodi yang nggak dibayar. Otomatis kualitas kuat, masyarakat yang rusak gitu kan. Kalau di kita, ya kan? Jadi masuk, hitungannya jadi masuk ya. Iya, itu ya masuk lebih lagi. Jadi yang rusak itu bukan pekerja, yang rusaknya itu jalan kualitasnya. Nah, makanya menyikapi jalan bolong ini sudah tidak aneh lagi. Oke lah kalau jalan tol mah tadi anggaplah sebagai yurisdiksi nasional gitu ya. Kita pun kalau menggugat PT LMS juga harus betul-betul punya fakta yang benar-benar akurat kan gitu. Terus hubungan hukumnya antara subjek hukum penggugat dan tergugatnya harus benar-benar kuat dan punya fakta yang mendasari itu sampai ambles seperti apa, terus efeknya kepada masyarakat itu apa. Masyarakat itu dalam hal ini bisa pengguna jalan. Kalau orang yang belum pernah masuk jalan tol lantas ngagugat, saya kira rada kurang nyambung gitu ya. Jalan itu model Mang Warlan gitu, masuk tol gitu. Kemudian lingkungan yang berada di jalan amblas itu sangat memungkinkan untuk menjadi penggugat gitu. Nah, makanya tadi yang namanya konstruksi, yang namanya hukum dan lain sebagainya juga banyak harus melakukan pendekatan hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan lain sebagainya. Itu sebetulnya harus saling erat dan saling menyambung gitu. Jadi jangan sampai membangun jalan asal jadi, lantas efeknya banjir karena amdalnya tidak dikaji. Gitu. Nah, makanya sekarang apalagi ya dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law, ini sebenarnya akan lebih sporadis lagi. Betul, Pak. Gitu. Jadi bisa saja ini dipandang akan merugikan
wilayah-wilayah yang ada di daerah. Jadi kira-kira dari satu isi pasalnya itu, kalau perizinan itu tidak bisa selesai di pemerintah daerah, bisa ditarik di Forpemda oleh pemerintah pusat. Nah ini sebenarnya yang rugi itu tetap menurut saya daerah, gitu. Nah, makanya sekali lagi kita sebagai masyarakat hukum tentunya ketika melihat hal-hal yang ada kejanggalan itu tidak sebatas kita didiskusikan, tidak sebatas kita hanya mengkritisi saja, tetapi paling tidak ada langkah-langkah nyata. Artinya kita bergabung dari aspek konstruksi, ada Kang Ahmad, ada Kang Budi, dari aspek pengkritisinya ada Om Eko, itu ada Kang Warlan dari sisi medianya, ada pengacara dari sisi hukumnya. Saya kira lengkap sudah kalau kita mau melakukan langkah. Selama ini kan masyarakat tuh ada banjir, udah biasa Kang, di sini mah ada satu tahun sekali kalau Pantura itu sudah biasa banjir, ya pasti ngungsi kan begitu. Gitu. Makanya ketika kami sebagai warga masyarakat di Subang melihat banjir tahunan ini kan mestinya menjadi kajian pemerintah daerah untuk bagaimana disampaikan kepada pemerintah pusat. Ini bencana di Pemanukan contohnya banjir ini kan efeknya bukan sebatas kepada masyarakat, termasuk kepada infrastruktur jalan. Pasti kalau sudah banjir itu akan luar biasa gitu ya. Setelah selesai itu hotmix terutama. Hotmix ini kan kadang-kadang kualitasnya bisa bisa cepat jebol. Jadi pemerintah kenapa sekarang milih beton sekalipun prosesnya rada lama. Kan hotmix dengan beton itu kalau nyamannya nyaman hotmix. Gitu, ketika kita di jalan tol menginjak jalan yang hotmix itu nyaman. Tapi kalau beton itu bergemuruh ke dalam juga kan seperti terus sama ban cepat tipis. Gitu. Nah, tetapi karena situasi sekarang ini proses betonisasi itu digalakan gitu kan, tetapi kita harus mengawasi dari sisi kualitas, terutama anggaran-anggaran yang melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Masyarakat itu bisa ngegugat loh. Sekarang ini kan model cor-cor beton udah jalannya bergelombang dari sambungan satu ke sambungan yang lainnya sudah nggak diberem lagi. Nah ini kan tidak sedikit masyarakat ini pakai motor jatuh masuk ke itu yang jalannya yang diberem, kakinya patah. Nah sebetulnya ini masyarakat yang kakinya patah itu bisa menggugat kepada siapa? Kepada pemborong yang membuat jalan itu sebetulnya. Gitu, karena apa? Nggak diberem. Harusnya kan diberem, dipadatkan. Ini mas sekalian diberem hanya di arung sisi nanti ditutupan yang yang jungkrangnya doang. Kesananya tetap aja kalau simpangan juga nggak bisa. Nah di sini memang kita perlu masyarakat berpartisipasi dan berkoalisi, bukan sebatas didiskusikan, tetapi ada langkah-langkah nyata bagaimana pemerintah ketat mengawasi, pengusaha bertanggung jawab terhadap kualitas. Nah sekarang ini apalagi ya, contohnya setiap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi itu diduga ada instruksi bahwa dana COVID jangan dipidanakan. Ya kan parah kalau seperti itu. Ini saya sebagai masyarakat yang mengeluh nih ya. Karena saya sudah siap sih kalau statement seperti ini harus dilaporkan dan harus dipenjara. Ini kan saya kritik membangun ya. Jadi mau dana COVID, mau dana bansos ya ada korupsi disikat habis aja kan gitu. Itu makanya ini kan para pemikir semua nih, ada Kang Budi, ada Kang Ahmad, Kang Warlan, Kang Eko dan kawan-kawan lain gitu. Jadi diskusi ini tentunya ada endingnya. Bukan sebatas kita membahas soal jalan amblas, soal jalan bolong, tetapi ke depan itu pemerintah ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau masyarakat tuh jujur kan, masyarakat yang awam yang biasa pagi-pagi ke sawah, pulang lagi nyangkul ke sawah, mereka ini sebenarnya kalau dikatakan apatis sih ya, kalau saya melihat di lapangan itu sudah apatis. Yang penting saya mah pagi-pagi ke sawah makan, terus aja siklus hidupnya seperti ini. Nah, tetapi kita sebagai para pemikir ini bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggara negara. Dan itu kan diperintah sama Undang-Undang Dasar 45. Kan seperti itu.
Jadi kalau bersama-sama mah nggak sistemnya gini. Ini Kang Endang ngeritik we ka urang, atau kalau sudah bilang jadi ngewa naon, geuleuh naon ka urang teh. Padahal manehna digawe henteu bener gitu Kang Bugi, dikritik embung. Tapi kan lamun di dalamnya ada Kang Bugi, ada saya, ada Kang Ahmad, ada Kang Eko, ada Kang Warlam. Jadi tidak berpikir mereka bahwa si Endang teh ka aing teh geuleuh naon ngewa naon. Enggak, sebetulnya kalau kita sama-sama. Karena di Subang ini pertama lembaga swadayanya bombastis. Di ini aja di Kesbang aja dicek tuh hampir 700 lembaga swadaya masyarakat, ormas dan LSM kan begitu. Nah kemudian pemerintah ini seolah-olah merasa gimana ya, merasa gerah kalau didatangi wartawan, didatangi LSM, didatangi ormas tuh merasa gerah. Gerahnya itu mereka pikirannya kalau kita datang tuh mau dimintai duit, mau dimintai proyek gitu Kang Bugi. Padahal kan nggak semua. Gitu kan, yang namanya LSM, wartawan itu, pers itu adalah kan sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau nggak ada kita-kita, hancur negeri ini. Hancur lah. Negeri ini akan hancur, kan seperti itu. Nah, makanya ya saya khususnya menyikapi secara lokal di Subang, tentunya bahwa banyak hal yang harus dikritisi dan diawasi gitu kan. Tetapi kita mesti menyatukan satu visi dan satu misi. Jadi berpikirnya itu jangan sampai benak pejabat tuh ya aya Kang Endang datang, aya Mang Eko datang, geus lah bejakeun eueuh we pasti. Jadi mereka itu diduga udah seudon belum apa-apa gitu kan. Kita mau menyampaikan hal-hal yang positif itu hindar. Aing geus diberitakeun ku Mang Eko nelepon, "Mang, mengiteng teuing nu kieu wae diberitakeun cakarat deui nelepon." Tapi kan kalau sengaja kita mau diwawancara, mau dikonfirmasi itu mereka menghindar, mesti diberitakeun karena komplit. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia, umumnya khususnya sebagai warga Subang, mari para pemikir ini untuk menyatukan visi dan misi bagaimana membangun negeri ini agar lebih baik. Dari masyarakat mah tadi yang saya katakan bahwa yang pagi ke sawah pulang pergi itu mereka nek diberi bansos empe, nek ente sabodo, nek banjirnya merenang nerimo. Mereka seperti itu, tapi yang rewel-rewelnya itu kan harus rombongan kita. Karena apa? Mereka itu kan mengelola duit negara. Subang aja sudah hampir berapa? Hampir 3,4 triliun. Janji Bupati itu di dalam misi-visinya bahwa akan menyediakan dana untuk infrastruktur per tahun itu 400 miliar. Jadi selama 5 tahun itu Pak Bupati itu 2T. Nah, anggaran pertama bisa terrealisasi waktu dia dilantik. Tapi anggaran kedua kan disikat dengan COVID aja 175 miliar. Mang Eko teriak-teriak, iya duit COVID, kumaha? Bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Tapi kan kalau sudah ada instruksi, umpama diduga nih ada instruksi dari Presiden, awas dana COVID jangan dipidanakan. Ya kan jadi enak. Contohnya kemarin bansos. Cuman ngambil 10.000 Kang Ahmad, Kang Bugi. 10.000 jadi 17,5 miliar, bayangkan. Sama dana COVID juga. Di Subang emang nggak gaduh tentang pengadaan alkes, contohnya perebut, nu belanja rapid test, nu belanja ini itu ribut, gaduh. Sekarang kalau nggak boleh dipidanakan itu, ya mereka nyaman dong. Masyarakat mah kudu pakai masker, kudu 3M, mereka 17,5M. Nah itu, jadi saya sebenarnya lebih ingin bersatu. Sebenarnya kalau bersatu itu pemerintah juga akan memperhitungkan. Sekarang kalau Kang Bugi teriak-teriak sendiri, sekalipun pintar, sekalipun hebat, adalah jadi diabaikan gitu kan. Sekalipun kita ini kerangka berpikirnya bagus, saran dan masukannya bagus, mereka menjawab, aing ge pala linter, ASN teh, aya MSI. MSI teh kan bisa wae manusia setengah iblis. Jadi artinya lain berpikir yang benar, aya celah di kahareunya capluk we gitu kan. Jadi saya mah fakta Kang Bugi, fakta.
Jadi setiap persoalan anu teu dianggap korupsi, ketika saya demo, filmnya jadi di penjara pejabat. Jadi gaduh publik. Artinya berarti lamun kasus dibiarkan jeb gitu masyarakat teh. Kang Gugih teu teriak, Mang Eko teu teriak, Kang Ahmad teu, Kang Warlan teu, sepi we korupsi teh anteng. Tiba-tiba Kandang di ILC udah nggak ada ya di Jakarta ya. Nah, ILC-nya sayangnya nggak ada. Nah, sekarang ini diskusi ini bisa saja bisa sebagai ILC-nya daerah kan? Ya. Itu. Nah, bisa gitu. Jadi setuju Pak. Kang Dang ya. Harus bersatu. Kang Dang. Apa saja sih yang diperlukan oleh masyarakat berkaitan dengan upaya kita agar yang tadi itu melakukan class action terhadap tol kan gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita para pihak gitu kan, oleh masyarakat. Terus masyarakat yang seperti apa yang bisa melakukan class action itu Kang Dang. Kan kalau indikatornya salah satunya adalah bahwa masyarakat yang bisa melakukan class action itu adalah masyarakat yang pernah atau dirugikan akibat kerusakan jalan itu kan gitu ya. Sementara Mang Waram kan belum pernah lewat tol Kabladi itu. Gitu. Nah ini juga kan yang menjadi salah satu kendala berarti kan yang salah satu kendala bahwa kita tidak bisa melakukan class action kalau salah satu indikatornya seperti itu kan gitu Mang Dang. Coba menurut Mang Dang kumaha eta? Jadi kan memang gini, menurut saya yang lebih dekat itu subjek hukumnya adalah pengguna jalan. Gitu. Mereka yang punya etol, sekarang kan etol. Contohnya Kang Warlan ini punya etol, gitu kan? Nah, terus etol ini kan tidak terdaftar atas nama pribadi kita sendiri-sendiri, Kang Dang. Iya. Karena artinya kan minimal kan alat bukti. Kan kalau bukti itu kan alat bukti bahwa kita itu sebagai pengguna jalan, kan seperti itu. Ya. Jadi ketika di pengadilan silakan buktikan bahwa Anda sebagai pengguna jalan tol, gitu kan? Ya ini saya punya etolnya ada 2, yang mandiri, yang BCA, gitu kan? Itu sebagai alat bukti bahwa kita itu sebagai pengguna jalan tol. Artinya kita itu sebagai subjek hukum yang punya legal standing untuk menggugat, kan seperti itu. Nah ini kan sifatnya kondisi sekarang ini umpama objek hukumnya itu adalah jalan amblas nih, jalan amblas. Nah, ketika pada saat amblas itu kita sering berdurasi masuk ke wilayah itu, terus kondisi itu kita macet terus gitu kan. Nah, kalau sudah bahasa macet, kita hitung aja macet itu berapa jam. Nah, kalau berapa jam ini kan kita waktu yang dirugikan itu. Terus tapi dia Mang Dang Kang Ahmad tadi bahwa tol ya kan jalan itu bukan jalan publik tapi private road. Gitu ya Kang Ahmad ya? Ya enggak, kalau jalan tol itu kan public service Om. Artinya yang digunakan oleh umum. Enggak. Tadi kan ada perbedaan public road sareng private road. Kan gitu. Coba Kang Ahmad kumaha Kang Ahmad? Iya, ya walaupun misalkan bukan publik penuh gitu kan, full public gitu ya. Tapi memang si regulator itu kan dia ada istilahnya standar pelayanan minimal kan. Nah, jadi paling kita ngegugat ya dengan tadi standar pelayanan minimalnya tadi. Kalau yang kemarin kan yang Jakarta Cikampek dia sampai berani tuh itu Jasa Marga ya yang ininya kalau Jasa Marga ya. Dia berani menjanjikan penggantian kerusakan kendaraan gara-gara jalannya rusak. Gitu. Kalau ada lubang atau apa. Cuma sama YLKI, mungkin kayaknya harus koordinasi dengan YLKI mungkin ya Kang ya. Jadi YLKI itu Pak Tulus Abadi itu menyatakan sebenarnya si pengguna itu
berhak juga yang sifatnya imaterial gitu. Kalau yang material tadi kan kaitan dengan si ini apa kendaraannya, tapi imaterial misalnya tadi waktu ya, jadi telat, terus misalkan yang lain-lain lah itu gangguan lain, dia bisa menggugat gitu kan si operator. Nah, ini juga untuk yang Cipali ya sepertinya bisa aja gitu. Melakukan tadi seperti itu. Karena ada standarnya SPM ya. Kalau di sini memang harusnya kan tiap tahun itu bahkan per semester ya, kalau saya lihat di webnya PU ya, PPTJT itu. Yeah. Itu kan kita bisa lihat ruas Cikopo Palimanan harusnya mah ada muncul ya. Jadi semester 1 misalkan ya ini tahun berapa 2021 berarti. Ini dia muncul misalkan dia SPM-nya kan ada perjanjian dengan regulator operator itu biasanya. Misalkan kekesatan itu kan kalau tolak ukurnya berapa, dia lebih besar dari 0,33 mikrometer. Tadi ya kondisi saat ini berapa gitu kan ya, itu kita bisa gugat dengan itu gitu, termasuk lubang. Itu lubang kan harusnya di sini 100%, maksudnya nggak ada lubang gitu ya. Nah, kalau ada lubang itu harusnya bisa. Terus retak gitu kan. Sama. Terus kerataan itu dia katakan ada juga nih standarnya. Nah, ya paling itu, dan juga ya mungkin mendokumentasi tadi yang ya kalau kita sebagai pengguna ya tadi betul kata Pak Endang. Ya pertama bukti kita sebagai pengguna, yang kedua mungkin harus ini ya bahwa kita sambil ngerekam gitu ya, sambil lewatnya gitu Pak. Video. Jadi hari Dang ngobrolkan soal Cipali itu. Iya, Kang Warlan. Mungkin udah bisa disimpulkan ya, Kang Warlan. Iya. Ya, sebenarnya tidak harus ada kesimpulan sih Pak dalam kegiatan ini kan. Kalau diskusi kan tidak harus ada kesimpulan. Biarkan nanti. Maksudnya udah bisa diakhiri. Oh gitu. Pak Ahmad jam 12 di sana. Padahal tadi memang ada, nanti saya tanya langsung lah. Soalnya saya itu Pak, pengen nanya dari dulu itu apakah jalan beton itu di pinggirnya kan suka harus ada lagi itu apa? Berem. Berem. Pas sambungannya itu kan suka tidak rapi lah itu. Ya. Harusnya gimana sih itu? Dan kemudian bahaya. Yang paling banyak ditanyakan apakah jembatan di Subang kan banyak yang jembatan kecil sedangkan jalannya gede gitu. Apakah jembatan itu harus besar daripada jalan atau gimana gitu kan? Perencanaan dari awalnya kan kurang matang. Di Subang kan seharusnya kalau dari awal perencanaannya matang itu, kalau jembatan itu lebih besar dari jalan lah. Jalannya. Iya. Ini kan malah jembatannya kecil, jalannya gede. Gimana mau pelebaran jalan, jembatannya kecil gitu. Mungkin itu Pak, dua itu saya penasaran ini. Harusnya ke saha? Iya. Pak Warlan harus ke saha ya? Ya ke Pak Ahmad ya. Ke Pak Ahmad. Pak Ahmad ahlinya. Lebih ahli. Kalau ke Pak Eko nanti nih bagian mengkorongin gitu. Nah, keren. Ya paling kalau kita sebagai pengguna ya kita bisa bandingkannya di tadi standar pelayanan minimal ya. Kalau dari sisi teknis memang harusnya si pengawas tadi memang ya, makanya kadang saya itu juga paling ya walaupun saya banyaknya di kereta api ya, sering diingatkan gitu. Jadi konsultan pengawas itu dosanya double katanya gitu kan. Berlipat-lipat gitu kan katanya. Jadi Anda itu membenarkan yang salah gitu kan ya. Itu lebih parah gitu kan ya, karena ujung tombaknya. Cuma ya gimana ya istilahnya, pengawas itu susah juga ya istilahnya. Tadi ya karena sistemnya begitu ya. Jadi dia misalkan ya di hire misalkan ya sama Pak ini. Cuma kadang-kadang kalau dia independen, akhirnya nggak dipakai lagi gitu. Kadang dari ya pinternya kontraktor kan dia
ngelobinya ke pemilik ini apa? Ke pemilik kerjaan. Gitu kan. Pemilik kerjaan sebenarnya yang ahlinya kadang dia kan hire-nya si konsultannya kan, si pengawasnya. Nah, jadi akhirnya kadang-kadang yang lucu si konsultan pengawas tertekan oleh si pemberi kerjanya kayak gitu. Karena kan sama kontraktor nggak mungkin nekan gitu. Jadi ke lobby terus ya tadi memang ya betul isinya jasprem itu bukan preman biasa, itu preman yang berkerah itu yang susah itu karena dengan ya sistem ya politik seperti sekarang itu ini ya apa campur tangan itu susah sekali ya gitu apalagi BUMN ya gitu. Terus kan sekarang istilah privatisasi juga kalau swasta itu lebih independen enggak juga gitu kan ya kalau sistemnya begitu tetap juga itu kan swasta juga ini juga bermain juga ya kasus macam-macam lah kayak properti apa itu kan sama juga gitu akhirnya mereka main juga gitu kan swasta. BUMN apalagi karena BUMN kan di pejabat-pejabat komisaris atau direksinya yang memilih kan dari ini juga itu kan kadang ya partai-partai pemenang juga. Ya tadi makanya standar misalkan di ya jalan tuh kayaknya kalau beton ya memang iya dia nggak dipas misalkan batas beton segitu ya segitu harusnya pinggirnya ada buat pengaman gitu kan. Nggak dipas ujung beton seperti itu gitu. Jadi ya memang ya saya sih kalau di luar negeri memang jarang ya sebentar di Korea itu saya jarang lihat jalan yang beton ya karena memang itu nggak nyaman juga sih buat mobil gitu ya. Rata-rata sih ya hot mix gitu kalau di sini. Menuju kemari dia abdi ka Korea kan itu. Saya nu di beton kan. Kayak di beton. Tapi di beton teh bobo wae tetep ya. Bobo. Gitu. Terus dugaan oke ada fibra we. Ayo di sini sih banyaknya dipolesnya plastik kan. Poles plastik gitu. Alhamdulillah nih banyak ilmu baru. Ya udah tuh Pak, terima kasih atas ilmunya dari Pak Ahmad dan Pak Gugi, Pak Eko, Pandang dan Pak Kakak. Kang Olan, ya. Saya dengar Bupati Subang itu terobsesi bikin MRT atau LRT gitu. Di Subang itu nantinya. Nyambungin dari Pantura. Nanti Pak Ahmad tuh jago ahlinya di perkereta-apian tuh, nanti bisa diwacanakan lagi. Bisa jadi nanti Pak Ahmad yang diundang oleh Pak Bupati untuk menjadi konsultan perencanaan. Jadi nanti kita banyak ngobrol di Subang kan? Iya, insya Allah. Ini di Korea juga saya gabungnya dengan LRT, MRT Korea juga. Gitu. Iya. Mudah-mudahan jadi itu rencananya Pak. Sedikit saja Kang Warlan. Nah, benar Pak Kakak. Iya, betul. Kita melihat bahwa memang namanya negara berkembang ya dengan pendapatan per kapita 4.000 US dollar bukan untuk mengecilkan, tetapi juga dengan infrastruktur sumber daya manusia dan birokrasi yang juga perlu dibenahi. Kemudian soal politik juga masih primitif kalau saya katakan lah. Terserah orang-orang parpol mau marah boleh. Saya bilang masih primitif secara teman-teman berpolitik. Untuk abdi mas saya seorang parpol. Bisnisnya juga sama masih kasar banget ya. Kalau saya lihat itu kayak industri pertama lah tahap 1 tahap 2. Nah, sehingga ya kita tidak bisa misalnya Pak Habibie datang dari Jerman kemudian membuat IPTN berjalan begitu. Jadi memang harus semua berjalan. Kalau saya mengutip dari Esther pemenang Nobel ya tentang The Miracle of the Impress, maka yang harus kita bangun memang SMP Impress dulu, SMA Impress dulu. Karena apa yang dilakukan oleh China itu juga tahun 90-an gila-gilaan itu. Misalnya Kang Endang itu begitu menikah, kemudian dipisahkan, punya anak 2, punya anak 3, dipisahkan dari istrinya selama 20 tahun di sebuah daerah yang untuk membangun. Dari Shanghai Anda dibawa ke daerah, misalnya ke daerah dari timur ke barat gitu kan, daerah yang kosong melompong, nggak ada orang.
dan Anda nggak bisa protes. Begitu protes, punten nggak bisa balik lah gitu. Nah, tapi kita nggak mungkin membuat seperti itu. Bayangkan saja negara yang sudah menikmati demokrasi nggak bisa melakukan seperti itu. Sehingga memang perlu diskusi-diskusi dan tentu saja bertahap. Di Kabupaten Subang seperti apa ya nggak bisa. Mohon maaf Pak Jimat juga nggak bisa mimpi terlalu jauh lah, karena Anda ini bupati dari bagian dari NKRI. W-nya ya Sasubang lah Anda itu kan. Kalaupun nanti ada pelabuhan, ya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah ada. Istilahnya perbaharui saja angkot lah, perbaharui elop yang ke Bandung, jangan sampai kita seperti ikan di dalam kembu, di dalam tempat ikan masuk elop harus 20 orang. Kalau nggak 20 orang tidak berangkat-berangkat. Kalau Anda mau berangkat, Anda harus bayar sesuai dengan jumlah orang gitu kan. Kalau hanya 10 berarti Anda bayar 2 kali lipat. Itu kan cara cara angkutan Dinas Perhubungan ya ini yang primitif juga saya pikir Kang Ahmad. Jadi ya kita tidak bisa meloncat, tetapi kita juga tidak boleh diam. Ya diskusi ini mudah-mudahan juga mengobati kekesalan kita. Terima kasih Kang Farad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diskusi ini bisa terus berjalan Pak, berjalan tanpa hambatan sampai beberapa episode. Tidak ada yang menutup lah intinya, tidak ada yang memberhentikan paksa gitu. Kumaha dibayar paksa lan. Kemudian kedepannya nanti bisa live streaming Pak, kedepannya mungkin mohon dukungan dan doanya. Amin. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kali ini. Jangan bosan untuk mengikuti diskusi selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Dari saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Eko, waalaikumsalam Kang Ahmad nuhun. Kang Ahmad, Kang Gugi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Salam sehat selalu. Bineka nuhun. Ya, sama-sama. Pamit.